Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami berdiri di sini ingin menjelaskan pendapat kami tentang jika laicite diterapkan ke Indonesia itu bagaimana. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Mahesa Anugrah Pratama Putra, beserta anggota kelompok kami yang lainnya. Saya Nur Siti Afifah. Saya Suciko. Saya Muhammad Jabri Azizi. Oke, baik. Langsung saja kita ke materinya. Kelompok kami ini tidak setuju dengan penerapan laicite di Indonesia, dikarenakan laicite ini adalah prinsip yang menegaskan netralitas negara terhadap agama serta kebebasan individu untuk menjalankan atau tidak menjalankan agama mereka. Kami tidak setuju karena Indonesia ini yang perlu kita ketahui adalah menganut yang namanya ideologi Pancasila. Karena itu kami tidak setuju, karena Indonesia mewajibkan setiap warga Indonesia untuk menganut agamanya sendiri. Itu tadi mungkin penjelasan yang bisa kami berikan. Jika masih ada kurangnya atau tidak ketetapan dalam pembacaan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Anugrah Pratama Putra. Saya berasal dari kelompok 10 yang kali ini berkesempatan menjelaskan tentang laicite. Apa sih laicite itu, teman-teman? Sejarah laicite dan lain-lainnya. Dan di kesempatan kali ini saya tidak sendiri untuk menjelaskannya, teman-teman. Saya bersama beberapa rekan kelompok saya. Tetapi kali ini saya berkesempatan pertama kali untuk menjelaskan laicite, teman-teman. Tanpa banyak cakap ya, teman-teman, saya langsung saja ke materinya. Perlu kita ketahui, teman-teman, laicite adalah konsep sekularisme yang menjadi prinsip dasar pemisahan antara agama dan negara di Prancis ya, teman-teman. Secara harfiah, laicite berarti kewarganegaraan, dan konsep ini berkembang sebagai bagian dari sejarah panjang Prancis yang berupaya mengatur hubungan antara gereja dan negara. Berikut, teman-teman, adalah penjelasan yang kami cari mengenai laicite. Yang pertama, teman-teman, yang saya akan jelaskan adalah definisi laicite. Laicite adalah prinsip yang menegaskan netralitas negara terhadap agama, teman-teman, serta kebebasan individu untuk menjalankan atau tidak menjalankan agama mereka. Di bawah prinsip ini, negara tidak memiliki agama resmi dan tidak memberi dukungan pada agama tertentu. Artinya, teman-teman, pemerintahan dan institusi publik seperti sekolah dan layanan sipil serta yang lainnya tidak boleh campur tangan dalam urusan keagamaan, dan agama tidak memiliki pengaruh dalam pembuatan hukum negara. Itu definisi tentang laicite yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua yang saya akan jelaskan adalah sejarah singkat tentang laicite. Jadi, teman-teman, laicite ini muncul sebagai hasil dari sejarah konflik antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara di Prancis. Beberapa tahapan yang penting kita ketahui adalah tahapan pertama, yaitu Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Revolusi Prancis menandai awal mula sekularisasi negara, di mana konsep kedaulatan rakyat menggantikan hak-hak istimewa yang sebelumnya dimiliki oleh gereja. Teman-teman. Revolusi ini menghasilkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara pada tahun yang sudah saya jelaskan di awal, 1789, yang menetapkan kebebasan beragama dan menghapus hak-hak istimewa gereja Katolik dalam pemerintahan. Poin yang kedua, teman-teman, atau hal yang penting kedua, yaitu
konsulat dan kekaisaran Napoleon pada tahun 1801 ya teman-teman ya. Yang perlu kita ketahui teman-teman, Napoleon Bonaparte mendatangani Konkrat dengan Paus pada tahun 1801. Ini adalah perjanjian yang mengatur hubungan antara Prancis dan gereja Katolik di Prancis saat itu teman-teman, di mana gereja diberi kebebasan untuk beroperasi di Prancis tetapi tetap berada di bawah kendali negara ya. Poin yang ketiga yaitu Undang-Undang pada tahun 1905. Momen ini adalah momen krusial dalam perkembangan laicite, terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara pada tahun 1905 teman-teman. Jadi teman-teman, La Loi de Séparation des Églises et de Ietat atau undang-undang ini secara resmi memisahkan gereja dan negara, menjadikan agama sebagai urusan pribadi dan melarang negara untuk memberikan dukungan finansial pada agama tertentu. Inilah dasar hukum utama yang masih dipegang di Prancis hingga saat ini terkait dengan laicite teman-teman. Itu tadi sejarah singkat yang bisa saya jelaskan tentang laicite teman-teman. Semoga penjelasan saya yang saya berikan kepada kalian semua dapat dimengerti dan dapat dipelajari. Saya langsung akan menggeser untuk poin selanjutnya kepada teman-teman saya. See you. Selanjutnya, prinsip dan implementasi laicite. Laicite didasarkan pada 3 prinsip utama. Yang pertama, kebangsaan beragama. Setiap warga negara bebas memilih dan menjalankan agama mereka atau tidak menganut agama sama sekali. Negara melindungi hak ini, tetapi dengan batasan bahwa kebebasan tersebut tak mengganggu ketertiban umum. Yang kedua, netralis negara. Negara dan institusi publik harus netral terhadap semua agama, sehingga tidak ada agama yang diistimewakan atau dikecilkan. Hal ini juga mencakup larangan simbol-simbol keagama di gedung-gedung publik. Yang ketiga, otonomi keagamaan. Institusi agama memiliki kebebasan untuk mengatur urusan internal mereka tanpa campur tangan negara, selama tidak bertentangan dengan hukum negara. Salah satu contoh penting dari implementasi prinsip ini adalah larangan simbol-simbol keagamaan di sekolah negeri. Pada tahun 2004, Prancis melarang penggunaan simbol agama yang mencolok seperti jilbab, salib besar, atau kiprah Yahudi di sekolah-sekolah umum demi menjaga netralis agama di lingkungan pendidikan. Di sini akan menjelaskan lanjutan dari poin nomor 3, kontroversi dan tantangan laicite. Seiring waktu, prinsip laicite menjadi kontroversial di Prancis, terutama dalam konteks multikulturalisme dan keragaman agama yang semakin meningkat. Beberapa kelompok menganggap bahwa penerapan laicite seringkali lebih keras pada agama tertentu, khususnya Islam. Larangan penggunaan jilbab di ruang publik dan sekolah seiring kali diperdebatkan sebagai bentuk diskriminasi. Dan di sisi lain, pendukung laicite berpendapat bahwa prinsip ini penting untuk menjaga persatuan nasional dan memastikan bahwa agama tidak mencampuri hukum negara. Bagi banyak orang di Prancis, laicite dianggap sebagai landasan dari identitas nasional Prancis, melindungi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Di sini saya akan melanjutkan poin nomor 5 dari teman saya, yaitu yang berjudul laicite dalam konteks global. Meskipun prinsip laicite sangat khas di Prancis, konsep pemisahan agama dan negara juga diterapkan di berbagai negara lain, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Misalnya di Amerika Serikat, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan melarang negara mendukung agama tertentu. Tetapi pendekatannya lebih fleksibel daripada di Prancis yang secara ketat melarang simbol-simbol agama di ruang publik.
Laicite di Prancis merupakan contoh unik dari sekularisme yang memberikan inspirasi sekaligus tantangan dalam penerapan kebebasan beragama dan netralitas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya di sini akan mewakili dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Susiko dan saya akan mewawancarai seseorang terkait dengan tugas kami dengan teman saya yang bernama Muhammad Radit. Terus langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hukum agama? Apakah lebih baik dari hukum negara? Menurut saya perbedaan antara hukum agama dan hukum negara sangat berbeda ya. Untuk hukum agama sendiri itu lebih untuk setiap individu, sedangkan untuk hukum negara itu lebih untuk ke masyarakatnya. Jadi mana yang lebih baik itu tidak bisa tidak cocok untuk dibandingkan keduanya itu, kedua hukum itu. Jadi menurut saya yang lebih baik ya nggak ada, karena emang beda gitu tujuannya. Yang satu untuk individu dan yang satunya untuk masyarakat itu sendiri. Itu aja sih. Terima kasih Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.